pagi Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang melimpah bagi kita. Kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebelumnya kita akan mendengar sebuah pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis 23 Desember 2021 dengan tema Menjadi Teladan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami hadirkan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kita, bagi setiap kami Tuhan.
hingga pagi ini kami boleh berkesempatan kembali untuk bersaat teduh bersama. Biarlah Roh Kudus menolong kita ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 20 dan 26 dibacakan oleh 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 20 dan 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Tiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara atau jalan yang ditempuh seseorang untuk dapat memperoleh penilaian yang baik dari orang lain. Salah satu caranya adalah berbuat baik terus-menerus. Motivasi perbuatan baiknya adalah untuk mendapat pujian. Perhatikan bagaimana calon-calon pemimpin di negara kita saat berkampanye agar dipilih rakyat menjadi pemimpin mereka. Mereka menyampaikan hal-hal baik dan melakukan banyak hal baik agar dipilih dan mendapat dukungan. Ada banyak cara yang seringkali dilakukan oleh manusia untuk mendapat penilaian baik dari sesamanya. Hanya seringkali hal-hal baik yang dilakukan itu dimotivasi oleh kepentingan yang tidak baik, yaitu agar dirinya dinilai baik. Bapak Ibu Saudara, Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Orang tua Samuel telah lama merindukan kehadiran seorang anak. Saat Allah memberikan Samuel, Elkana dan Hana memenuhi nazar mereka untuk menyerahkan Samuel kepada Allah. Sehingga bisa dikatakan Samuel telah melayani Allah sejak dia masih anak-anak. Setiap tahun ibunya membuatkan Samuel jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya saat pergi bersama Elkana suaminya mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Samuel tumbuh menjadi pelayan Tuhan yang taat dan takut akan Tuhan. Hal ini jauh berbeda dengan sikap anak-anak Imam Eli yang justru melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Mereka sering menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan kejahatan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Allah akan menghukum anak-anak Imam Eli. Bapak Ibu Saudara, sikap hidup Samuel memperlihatkan ketaatan dan hormat kepada Allah. Ia melakukan segala sesuatu dengan ketulusan dan tanpa kepentingan apapun. Motivasi Samuel terlihat jelas dari sikapnya, yakni memberikan yang terbaik buat sesama dan terlebih buat Allah. Tidak ada sikap jahat yang ditunjukkan Samuel di hadapan Imam Eli maupun Allah. Itulah sebabnya ada banyak orang senang dengan Samuel. Bahkan Allah sendiri juga menyukai Samuel. Umat adalah anak-anak Allah. Sudah seharusnya kita hidup tulus dan ikhlas tanpa kepentingan apapun ditunjukkan dalam sikap hidup sehari-hari, baik dalam pelayanan, baik di tengah pekerjaan, baik di tengah keluarga, persekutuan maupun masyarakat.
Samuel memperlihatkan keteladanan di usianya yang masih sangat muda. Itu memperlihatkan menjadi teladan tidak mengenal usia. Allah menghendaki anak-anaknya hidup takut akan Dia dan menjadi terang bagi banyak orang. Mari kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua telah dipilih dan ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Oleh karenanya, sikap hidup yang baik harus diperlihatkan. Tentunya sikap hidup yang baik ditunjukkan bukan untuk mendapat pujian atau penghargaan, tetapi murni untuk Allah. Hidup anak-anak Allah harus menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan menjauhkan diri dari perilaku yang tidak baik dan tidak benar yang bertentangan dengan nilai-nilai firman Allah. Mari kita wujudkan dalam hidup kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Membangun hubungan baik dengan anggota keluarga, rajin beribadah, rajin berdoa, memperlihatkan kepedulian pada orang-orang yang kesulitan, hidup menghormati dengan tetangga di sekitar tempat tinggal. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukan hidup kami menjadi teladan, baik bagi keluarga, persekutuan, maupun di masyarakat. Jangan biarkan orang lain melihat sikap hidup kami yang bertentangan dengan firman-Mu. Biarlah kami hadir sebagai anak-anak-Mu dan memperlihatkan kasih-Mu dan cinta-Mu kepada orang di sekitar kami. Tolong kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh selesai, biarlah firman hari ini sungguh boleh mengingatkan setiap kita. Rasanya kita memang selalu berusaha untuk seperti firman hari ini, bahwa kita harus hidup baik, harus memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kita, dan harus kita usahakan terus-menerus adalah kehendak Tuhan bagi kita anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali besok. Terima kasih untuk hari ini, saya tutup ya. Terima kasih Pak Ase, Pak Iwan, salam sehat semua.